Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tenggelamnya Qorun dengan hartanya. Dalam bahasa Indonesia, harta karun diartikan sebagai harta benda yang tidak diketahui pemiliknya. Harta karun identik dengan harta yang terkubur. Ternyata hal ini berkaitan dengan kisah Qorun yang tenggelam bersama harta kekayaannya akibat kekufuran dan kesombongannya. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran sebagai bentuk peringatan sekaligus menjadi pengingat bagi semua manusia. Sungguh Allah tidak menyukai hambanya yang sombong dan tidak mengakui nikmat pemberiannya. Bahkan dalam sebuah hadis, nama Qorun dijejerkan bersamaan dengan nama-nama lain yang tercela perilakunya. Abdullah bin Amr berkata bahwa suatu hari Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang sholat. Beliau bersabda, barang siapa yang menjaganya sholat, maka ia akan menjadi cahaya, hujah dan keselamatan baginya dari neraka pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya sholat, maka ia tidak akan menjadi cahaya, tidak pula keselamatan dan hujah baginya pada hari kiamat. Ia akan bersama Qorun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ad-Darimi. Sesuai sunnah Rasulullah, kekayaan Qorun yang melimpah ruah dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa Qorun adalah seorang sepupu Nabi Musa, anak dari Yashar yang merupakan adik kandung ayah Nabi Musa, Imran. Nabi Musa dan Qorun masih termasuk keturunan Nabi Yakub karena keduanya merupakan cucu dari Kuhas bin Lewi. Adapun Lewi bersaudara dengan anak Nabi Yakub, Yusuf. Oleh karena itu, apabila diurutkan nasabnya, maka nama lengkapnya adalah Qorun bin Yashar bin Kahit atau Kuhas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebelum menjadi hartawan yang bergelimang kekayaan, Qorun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Ia bahkan sempat meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar diberikan harta benda, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah. Dikisahkan pula dia sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain dan memiliki ribuan gudang harta penuh berisi emas dan perak. Saking kayanya, kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa yang kekar karena terlampau berat untuk dibawa oleh satu orang. Meskipun berkerabat dengan Nabi Musa, pada masa itu Qorun yang pandai berbisnis memihak Raja Fir'aun dengan mendukung dan menyokong pemerintahannya. Maka tak heran apabila hartanya melimpah ruah. Sikap sombong Qorun. Yana Adam atau Abu Alwi bin Nasruddin bin Sudir dalam bukunya yang berjudul Rahasia Dasar di Balik Kata Syukur menyebutkan bahwa Qorun sering disebut dengan julukan Munawwir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Qatadah, Muqatil dan Al-Kalbi mengatakan bahwa Qorun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Ia bahkan merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Namun di balik ilmu dan hartanya yang berlimpah, Qorun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik karena harta bendanya telah membutakan hatinya. Banyak orang-orang saleh yang mengingatkannya dan menasihati agar ia tidak bersikap berlebihan dan tinggi hati. Namun Qorun mengabaikannya dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapat dari ilmu dan usahanya tanpa campur tangan Allah. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 78 yang artinya, dia Qorun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Bahkan Qorun seringkali melewati kaum Bani Israel dengan pakaian beserta harta yang mewah. Ia diiringi oleh para pembantu dan juga budak yang siap sedia melayaninya. Tentu saja hal itu membuat orang-orang iri, bahkan sampai berangan-angan memiliki kekayaan seperti Qorun. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 79 yang artinya, maka keluarlah dia Qorun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andai kata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qorun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Qorun mendapat azab dari Allah. Pada akhirnya Qorun diazab oleh Allah, yakni dengan dibenamkan ke dalam tanah
dalam waktu semalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah menurunkan gempa bumi yang dahsyat beserta tanah longsor. Tempat Korun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi danau yang dikenal sebagai Danau Korun atau Bahirah Korun. Adapun yang tersisa hanya puing-puing istana Korun yang terletak di daerah Al-Fayyum, Mesir. Hal ini tercantum dalam firman Allah, yakni Al-Quran surat Al-Qasas ayat 81 yang artinya, lalu kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya, dan tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Korun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya. Korun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi dan tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada pula satu orang saja dari keluarga, kerabat, teman maupun pengikutnya yang mampu menyelamatkannya. Harta dan ilmu yang dimiliki dan diagung-agungkan olehnya justru menjadi malapetaka baginya. Melihat apa yang telah menimpa Korun, orang-orang yang tadinya merasa iri hati dan berandai-andai ingin memiliki harta seperti Korun, kemudian menjadi semakin beriman dan memperbanyak kesabaran. Mereka juga memuji Allah atas peringatan yang telah disampaikan, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 82, yang artinya, orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Korun itu berkata, aduhai, benar Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari para hamba-hambanya, dan dia juga yang menyempitkan rezeki bagi mereka. Tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak akan beruntung orang-orang yang ingkar terhadap nikmat. Demikianlah kisah dari Korun, seorang kaya raya yang mendapatkan peringatan keras dari Allah berupa azab atas sikap sombongnya. Bagaimanapun, setiap rezeki dan nikmat yang didapatkan setiap manusia adalah atas izin Allah dan karunia Allah. Semoga kita semua dapat mempelajari kisah ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat Titik Terang, semoga bermanfaat.